dan bisa melakukan aktivitasnya dengan segera. Amin. Nah, kita nih punya bintang tamu khusus yang sangat menarik. Nah, menariknya kenapa? Karena namanya adalah Solena Chaniago. Solena Chaniago ini berarti cewek ya? Perempuan. Cewek. Iya. Tapi ini adalah transgender. Jadi dulunya cowok. Dulunya cowok sekarang jadi cewek. Dan ini lagi heboh di media karena dia berhasil go internasional ke Hollywood. Wow. Dan mengoperasi dari laki-laki ke perempuan dengan biaya 1 miliar rupiah. Hah? Nah, bayangin, kamu saya kasih 1 M, kamu operasi gimana? Kalau aku operasi 1 M, aku mau operasi pita suara dulu lah, Am. Biar kalau nyapa Mas Dedi tuh, Mas Dedi. Oh, biar enak bagus, gitu iya. Oke, kita lihat dulu artikel berikut ini. Nah, ini Solena Chaniago sebelum transgender pernah menikah dan punya anak. Jadi dia ternyata pernah memiliki seorang anak dari pernikahan yang dulu ketika masih menjadi seorang pria ya. Tapi sekarang sudah di Hollywood sekarang. Langsung aja ya. Ini adalah Solena Chaniago, transgender 1 miliar. Apa kabar? Jadi kabarnya sudah ke Hollywood ya sekarang ya? New York. Udah ke New York. Ya, tapi syuting Hollywood movies in New York. Syuting film Hollywood di New York. Ya. Wow. Dan syuting teman saya juga katanya mau melakukan operasi juga, tapi bukan transgender, tapi memindahkan kelamin. Transmigrasi, ya, jadi dipindah posisi kalau aku. Tapi katanya benar bahwa biaya operasi 1 miliar. Iya, itu bukan 1 miliar satu kali one time, bertahap gitu. Oh, tapi totalnya lebih kurang gitu. Lebih kurang 1 miliar. Oke, kita akan bicara lebih banyak lagi. Mudah-mudahan bicaraan kita bisa memberikan inspiratif yang luar biasa buat penonton kita setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini adalah Solena Chaniago. Yang heboh di media adalah dikatakan bahwa transgender dengan biaya 1 miliar rupiah gitu. Tapi yang terlihat secara jelas di sini adalah bahwa kenapa lebih cantik dan seksi dia dibandingkan kamu ya, gimana? Saya sudah punya pemikiran itu setelah aku duduk di sebelahnya Kak Solena ya. Apa aku duduknya sebelah Anu aja ya? Agak minder saya jadinya. Ya. Kamu kayaknya banyak yang perlu dibenerin. Kayaknya sih agak mengsong ya. Tapi Solena ya, sebagai Solena. Pertama saya mau tahu nih, alasan melakukan transgender itu apa? Itu dulu. Selalu merasa bahwa aku nggak mau bilang terkurung di jasad pria, di badan pria karena, tapi aku merasa feminim dari dulunya. Merasa feminim dari dulu? Ya, dan anehnya karena orang tua aku, papa aku tuh pernah kebentak aku di umur 6-7 tahun gitu. Dari situ aku langsung kebangun gitu, nggak mau acting. Tidak benar, ternyata diterima di Anda pernah dibentak karena berlaku feminim? Sangat feminim. Aku tuh ngerebutin baju perempuan sama tante. Aku beda umur sama tante cuma 5 tahun, tante paling kecil. Sama adik-adik, sama sepupu perempuan itu sampai I feel like I was a woman. I mean, aku seorang. Oh, udah dimarahin? Iya, udah. Terus masuk ke sekolah, mama sampai bilang, anak laki-laki nggak gini jalannya. Gitu. Tapi sempat ngomong ke orang tua? Sempat, beliau ngomong gitu. Udah, mereka tahu pasti, maksudnya ada yang salah sama anaknya gitu ya. Dan sejak itu saya tuh selalu acting jadi cowok, walaupun aku cowok terakhirnya. Ketua kelas setiap tahun. Berarti pintar dong secara... No, I mean, seenggak-enggaknya walaupun nggak pintar, maksudnya aku diseganin oleh teman-teman. Aku nggak pernah dibully, bencong, banci, nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah, karena because I act as a man dan aku anggota Paskibraka. Berarti you act really good then? I act pretty good, awesome, ya. I mean... Bahkan jadi Uda Sumbar tahun 97 ya? 94. Uda Sumbar tahun 94. Berarti sosoknya harus laki banget. Ya. Minta maaf sama Pemda Sumbar tertipu tahun 94. Tertipu. Ya. Jadi ya begitu, dan akhirnya
memberanikan diri di umur 14, 12 tahun gitu, udah berani ngomong ke orang tua, Mom, Pap, there's something wrong with me gitu, yang ada yang nggak benar nih, aku bilang gitu kan. Terus apa katanya, aku nggak suka cewek pertama, aku bilang gitu. Terus lebih suka yang feminim, pengen pakai baju. Terus kata papa, kata ya, ayah aku jangan bahas ini dulu deh, karena mama aku tuh pasti nggak bisa yang terima gitu kan. But this is normal, right? Ya, kita nggak usah ngomong ini dulu, kata papa saya, kita bahas aja ntar. Yang penting kuliah, kerja apa, sekolah yang benar, kuliah segala macam gitu. Dan akhirnya kuliah? Dan kuliah di Padang Universitas Bung Hatta, aku drop out. Drop out? Ini pada saat jadi aku udah loh. Wow. Aku jadi udahnya di situ ya, bukan uninya gitu. Nggak drop out karena ambisi ingin pindah ke Jakarta, wanna be you know, like meniti karir di Jakarta. Meniti karir gitu. Terus emang kerja di perusahaan developer di sini. As a man. Okay. And tapi I like the pictures. Ini saya boleh tanya nggak? Maksudnya dari berita yang beredar bahwa you did get married loh. I did get married. Saya menikah dengan seorang perempuan yang sangat luar biasa, yang saya yakin dia mencintai saya dengan tulus, dari keluarga baik-baik. Tapi dan punya anak. Dia layak untuk bahagia, bukan? Dia kesalahan saya itu, dan itu suatu depresi berat saya dalam proses perceraian saya itu. Saya merasa telah menelantarkan, menipu, merusak hati, mengecewakan hati seseorang gitu. Dan harus deal dengan psikiatris segala macam saya di sini. Ya. Tapi Soena, mungkin pertanyaan saya gini nih. You feel that you're a woman dari always awal. Since I remember. Since you remember, Yeah. Okay. Tapi you did get married and have kids. Get married, okay, ya. Nah, pertanyaan saya mungkin sederhana, tapi entah bisa jawab atau tidak. Yeah. Kalau Anda merasa sebagai seorang wanita, lalu Anda get married, kenapa bisa punya anak? Nah, itu kan, very good question. Nah, harus doing sexual. Right, of course, ya. Human being, aku rasa kalau yang namanya, boleh ngomong vulgar di sini. Maksudnya yang bukan kurang ajar. Yeah, yang namanya udah tanpa busana mungkin, atau terus I don't know, I try to think something yang imaginatif and everything. Iya, imaginatif, dan pastinya mantan saya nggak bahagia dong ya. I mean, she needed a man, bukan yang acting like a man seperti saya gitu. Tapi you did it gitu. I did it. I mean, I did it dengan papa saya yang cukup concern mengenai ini. Beliau tahu, terus beliau bilang bagaimana, terus saya cerita, it's kind of hard pak, gitu, it's difficult, and banyak pembicaraan rahasia dengan papa saya, dan beliau sangat luar biasa. Tapi atas dasar bisa tahu karena atas dasar saya merasa ini udah nggak benar. Saya pengen dia bahagia, and I want to be happy too. Yes. Saya juga. Tapi Solena, kalau Anda berhasil menikah dan memiliki seorang anak, berarti Anda berhasil melakukan hubungan suami istri ya? I did it. Ya, kenapa tidak dipertahankan itu? Kenapa waktu itu, mendingan saya, udah deh ini kayaknya udah bener nih, gitu kan, mungkin kan? Saya bisa pertahankan itu, tapi dengan keluarga yang tidak bahagia. Oke. Apa jadi anak saya? Atau mari kita berbahagia rame-rame? Saya bertanggung jawab, saya punya anak, dia sebagai ibu yang luar biasa. Dan anak saya, she's awesome, pintar, masuk sekolah yang bagus. Usia berapa kalau boleh tahu? 11 tahun. 11 tahun. Ya, dan dia tahu saya bapak biologisnya. Dia tahu. Pada akhirnya. Wow, katanya awalnya memperkenalkan diri sebagai Tante Lena. Tante Lena. Kakaknya Dadi. Oh. Ya, Dadi yang tidak pernah dia ketemu. Karena hubungan perkawinan kami cuma dia berumur 2-3 bulan. Dia berpikir Dadinya kemana? Dadi in somewhere in Canada, America, anywhere here. It's okay if you don't want to answer it. Tapi saya ingin tahu gimana Solena harus, itu kan berat banget nerangin ke Amma sendiri bahwa I'm your daddy. Ya, salju-salju di New York. Saya bawa dia ke kantor saya, ke tempat saya kerja.
psikologi psikiatris saya bilang jangan kayak bikin konferensi meja bundar terus langsung boom I'm your father, jangan bilang kayak gitu kata dia. Timbulkan curiosity, penasaran dari dia. Saya ke kantor saya terus teman-teman bilang, oh Solena, this is your daughter, ini putri kamu. Saya bilang, ya ini putri aku. Terus anak aku bilang, enggak, I'm not your daughter, I'm mommy's daughter. Terus aku bilang, no, kamu anak saya, anak Tante Lena. Aku bilang gitu. Terus dia bingung-bingung gitu. Berarti aku anak angkatnya mami nih, katanya. Enggak, kamu anak kandung mami, tapi kamu juga anak Tante Lena. Wow. Jadi I play with her. Ya. Bikin penasaran. Ini bikin dia penasaran. And then ke supermarket, coba bayar ini gitu kan, pakai kartu kredit nama asli aku. Dan dia tahu itu nama Dadi. Oh. Kenapa nama Dadi ada di kartu kredit Tante Lena, ya kan? I smile, aku senyum aja. Biarin dia, menggelitik dia dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Sampai akhirnya saya bilang, hey Tante Lena ini transgender. Transgender itu apa? Nah aku terangkan semuanya. Belum tahu itu transgender. Dan Dadi itu Tante Lena. Wow. Kayak apa tuh? It was shock. I mean, diam terus langsung yang kita manjain apa yang dia mau. Kita langsung, ya entertain anak kecil kan harus gitu. Kita terbang ke luar New York, dia pengen foto dengan Lamborghini. You kita entertain her gitu. Ya, I mean with all my family juga tuh. Kita bahagiain dia gitu. Kita sewa Lamborghini karena dia ini pengen foto samping Lamborghini gitu. Kita manjain banget. Itu usia berapa itu? Dia 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. 9 tahun. Tapi Lena, kenapa akhirnya Lena berpikir bahwa oke, saya harus ngasih tahu. Kenapa? Why don't you just play it all the time? Oke, ada kasus yang teman aku seperti itu, dia married, dia punya anak. Kasih taunya dia anaknya umur 22, 23. Mungkin bisa lebih terima, no? No, lebih parah. Oh ya? Mereka larinya ke drugs, mereka itu, dan itu saya nggak mau di anak saya gitu. Sekarang saya tanya ke dia, kamu pengen panggil Dadi, panggil aja. Aku bilang gitu. Terus kata dia, hebat anak aku, bilang, enggak lah, ntar orang bingung gitu dia. Oh, jadi tutup panggil Tante Lena. Jadi anak itu bisa mengerti. Nah ini menarik sekali nih karena apa namanya, saya pada saat saya pisah dulu dengan mantan istri saya itu juga saya berpikir apakah lebih baik dikasih tahunya nanti apa lebih dikasih tahunya sekarang. Ternyata anak-anak itu ketika dia masih kecil itu dia bisa lebih menerima dibandingkan ketika dia sudah membesar gitu. Dan saya sempat tanya juga sama anak saya berapa lama yang lalu gitu, gimana kamu mau nggak ayah balik lagi dengan ibu dan sebagainya. Nah saya bisa ngomong no I'm happy like this. Saya senang seperti ini karena kalian nggak pernah ribut, nggak pernah apa, and I'm happy like this. Dan kita memang bahagia. Jadi let's answer your question actually. Daripada mengajarkan cinta yang palsu, ya kan? Akhirnya anak diajarkan cinta yang penuh kebohongan. Lebih baik diajarkan sebuah kejujuran gitu ya. Tapi pasti keputusan tersebut is not as easy as we all think gitu. Pasti awalnya pahit dulu. Pasti sulit dulu gitu. Tapi menurut Lena sendiri, apakah anak tersebut bisa menerima sekarang? Anak saya tetap, saya ini sebagai sosok perempuan Tante Lena, tapi dia tahu ini Dadi, ya udah ini ayah biologikalku gitu. Dan sampai sekarang masih baik hubungan. Baik sekali saya. Ya kita nggak ada ngomong yang baik, cukup baik, kita ketawa gitu. Saya sama mantan saya sangat dekat, kita kayak saya sahabat. Wow, jadi sama mantan dekat? Sama mantan mertua saya dekat, mereka sangat, ya. Tapi nggak gampang. Jujur saya orang yang mencoba untuk merangkul mereka, merangkul ibu saya, merangkul ayah saya. Ditolaknya habis-habisan pasti ya? Ditolak yang langsung di depan saya, penghinaan nggak ada gitu. Tapi saya nggak, yang tidak pernah berhenti menyerah gitu. Saya tetap saya transgender, tapi bukan berarti harus saya mengubur masa lalu saya. Karena itu bagian, saya berasal dari fondasi keluarga yang kuat, yang full of love. Ya berasa banget. Dan saya akan lebih miserable, saya akan lebih tersiksa kalau saya bahagia transgender, tapi saya harus kehilangan semua keluarga saya. Oke. Wow, tapi congratulations. Akhirnya Anda bisa merubah hidup bukan hanya secara fisik, secara apa, tapi benar-benar semuanya berubah, which is better now ya? Yeah, it's better now. Wow, oke. Nah,
Itulah Solena Chaniago. Tapi pada saat itu kalau boleh tahu atau is that a secret for you, namanya siapa? Nama si Aslinya. karena aku ada last name family kita, aku melindungi privasi anak aku, jadi aku belum bisa ngasih. Belum bisa memberitahu. Okay. Karena gimana pun juga Indonesia kita. Iya, oke. Tapi bukan Soleh kan ya? Bukan, Soleha. No. Langsung mau bahas tentang 1 miliar operasi transgender. Itu apa aja yang dioperasi? Pasti pertama payudara. Iya, no. Pertama saya mulai dari atas sampai bawah. Atas sampai bawah? Iya. Oke. Yang pertama saya, kalau ini kan tertutup semuanya, orang akan tahu gitu kan. Tahu loh, kelihatan tuh nggak ada juga kelihatan. Maksudnya sekarang kan nggak dibawa, di rumah. Iya, aku buka ini tengkorak. Hah? Wow. Hah? Dibuka buat? Kita dibelah dari sini ke sini. Apa urusannya dengan transgender? Nah, karena ada tulang-tulang yang sedikit maskulin yang harus dikikis, dipahat. Oh. Tulangnya dikikis? Iya, beberapa bagian tertentu. Berarti kulitnya dicabut? Dicabut. Jadi kalau aku botak, ada garis di sini, dari sini ke sini. Buka, pahat. Apanya dipahat? Tulang ini aku. Iya, ada beberapa seks. Oke, Mas Dedi coba lihat samping. Nah, Mas Dedi kan ada sedikit prominent nongol di sini. Itu laki-laki nongol. Laki-laki, memang laki-laki kok. Iya, itu laki-laki. Confirm berarti laki ya. Perempuan smooth, mulus. Oh, berarti ininya dibuang Aku gitu. dikikis di situ. Oke, lalu? Lalu tembolok. Jakun. Dibuang. Dikikis. Dikikis juga? Iya. Jahitnya dari buka. Apanya dibuka? Dia dikikis di sini, masuk alatnya nggak ngerti. Kita kan nggak sadar. Terus baru aku ke dada, habis itu baru ke vaginoplasty bawah. Jadi atas dulu? Pelan-pelan. Kenapa tidak dari vagina dulu baru ke atas? Ya kalau sininya udah perempuan tapi di sininya masih maskulin kan nggak lucu kan? Jadi biar yang kelihatan dulu ya. Yang kelihatan dulu. Tapi kalau ini kan udah feminim, cuman bawahnya belum tahu kita. Nah, itu dia kan. Benar kata Kalena ini. Atasnya dulu. Yang dalamnya kan nggak tahu. Iya. Tapi saya tahu, dalam-dalamnya dia saya tahu. Kayak deterjen gitu, banyak busanya. Cuci dong. Ganjel di mana-mana. Oke. Dan sampai kikir jakun sampai dan biayanya itu total sekitar 1 miliar rupiah. Iya, lebih kurang. Where you do that? Why? How? Where did you do that? In New York. Di New York. Kenapa di New York? Karena aku kerja di situ. Karena memang kebetulan ada di sana. Kebetulan ada di situ juga. Terus ya sering ke situ gitu. Oke, dengan semua hasil yang sudah Lena lakukan dan sebagainya, with everything, are you happy with this? I'm very happy. In general, ya namanya masalah pasti ada dalam hidup. Tapi I'm very happy. Very happy. Apakah ada yang ingin dirubah lagi mungkin? Enggak ada, udah. Udah cukup. Nggak ada yang dirubah cantik. lagi. Iya. Thank you, Amin. Oke, wah, tapi Solena ini sekarang hebohnya adalah karena sukses di New York dan di Hollywood dan main film di sana juga. Main film bareng siapa tadi katanya? Yang pertama sama Wesley Snipes sebelum dia masuk penjara 5 tahun lalu. Terus sama Katie Holmes dan Paul Dano. Istrinya Tom Cruise. Iya. Dan sekarang nanti katanya mau balik lagi untuk main serial TV. Aku mau audisi karena aku Screen Actors Guild. Screen Actors Guild ibaratnya kalau kita nyetir kita dapat SIM. Jadi aku kalau audisi nggak perlu lagi yang namanya antri sampai ratusan. Oh, sudah ada. Udah kita beda. Yang seks, yang license actor sama orang yang pengen jadi actor sudah beda. Wow, oke. Itu akan kita bahas setelah satu ini. Bagaimana perjalanan karirnya di luar sana. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya kayaknya pernah melihat sebuah film yang ceritanya hampir sama dengan Solena ini. Kalau nggak salah judulnya Birdcage, yang main itu Robin Williams. Ya. Dia juga nikah tapi dia berubah dan sebagainya. I think ada filmnya Robin Williams yang main. Tapi katanya sekarang Anda ada di luar dan main film di Hollywood juga dengan Katie Holmes, terus dekat dengan John Travolta dan sebagainya, benar nggak itu? Di The Brooklyn Finest ada Richard Gere di situ main juga. Cuman aku ada dapat 5 lines di situ.
Aku ada scene-nya cuma dengan si Wesley Snipes. Oke. Ya, nggak ada nama aku di situ di title-nya. Terus di Extra Man sama Paul Dano dan Katie Holmes, aku ada line sama Paul Dano di situ, nggak dengan Katie Holmes. Terus nama aku urutan 18 di situ di title. Nah, sutradaranya bilang, aku suka improvisasi kamu, katanya gitu. Karena peran aku waktu itu jadi pelacur. Wah. Jadi yang suka improvnya memang improv Taman Lawang mungkin ya. Jadi suka mereka gitu. Terus dijadiin aku sponsorin kamu jadi ini ya Screen Actors Guild kata dia gitu. Jadi semacam ada lisensi gitu. Dan iya aku surprise sekali karena orang buat dapetin itu sampai 2-3 tahun harus sikut kiri sikut kanan buat jadi actors yang diakuin gitu yang di Amerika, dan saya cuma modal 2 film saya dapat itu gitu. Sponsorin sama sutradara. Dan Anda katanya juga jadi hair cutter sama hairstylist di New York, betul? Saya jadi hairstylist. Setelah itu saya ketemu pacar saya dan membuka ide gimana kalau film ini kan kita audisi harus ratusan ribuan orang kan. Terus saya bilang oke, saya ke London karena dia bolak-balik New York London. Terus saya bilang saya kuliah sekolah rambutnya di London, saya bilang gitu. Terus saya sekolah di salah satu sekolah rambut yang terbaik di dunia, Tony and Guy Hair Academy. Habis itu ternyata saya suka bidang itu. Terus saya ke Los Angeles, saya sekolah lagi rambut di Vidal Sassoon. Saya dalamin lagi, ternyata saya suka rambut cowok, potong rambut cowok. Saya balik New York, saya ambil sekolah di Aveda School. Habis itu saya masuk lagi American Barber Institute. Jadi sebagai pemotong rambut, saya kurikulum vitae-nya itu udah... Anda buka sekolah juga di Indonesia katanya, hairstylist untuk anak-anak jalanan? Saya bukan buka sekolah, saya memberi kursus mingguan atau per 2 mingguan bagi anak-anak yang putus sekolah. Dan hari Jumat ini kita punya 25 orang anak yatim piatu yang saya ajari ngebarber. Wow. Wah, luar biasa. Maaf nih Lena, bicara tentang transgender, tahu nggak belakangannya ada kasusnya Mayang Prasetyo? Ya, saya dengar. Dimutilasi. It breaks my heart. I mean, it's very sangat menyedihkan ya. Saya nggak kenal dengan dia, tapi saya langsung interlokal teman saya di Sydney yang kebetulan kenal dia. Dia tuh anak baik, pendiam, pekerja keras, tulang punggung keluarga. Orang baik yang jadi korban dari kekejaman seseorang yang, you know, she's beautiful. And tapi yang saya sayangkan pada media baik internasional maupun nasional yang memblow up mengenai prostitusi atau apa yang pernah saya dengar. I mean mutilasi, pembunuhan bisa terjadi sama siapa aja gitu. Nggak harus sama transgender. Dan nggak kenapa diangkat-angkat lagi tuh prostitusi segala macam. Orang meninggal pun harus dihargain, you know. I mean. Nah, kalau saya bicara tentang ini kan penonton kita juga pasti dari semua kalangan ya. Pasti ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju dengan masalah transgender ini. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang memprotes bahwa ini kan tidak benar, ini kan harusnya nggak dilakukan in their own opinion, menyalahi kodrat. Apa jawaban Lena untuk mereka? Ya, kalau yang statement itu keluar dari para ulama, agama, orang religius, saya diam. Karena saya nggak akan mendebat itu. Karena memang ini tidak direstui, memang ini tidak halal. So, saya keluar dari itu. I mean, itu tapi kalau yang menghina, bukan menghina, kalau yang menunjuk-nunjuk saya dari orang yang I don't know hanya karena saya seorang transgender, saya nggak diam. I mean, that's not their business gitu loh. I don't let people like point and say in my face gitu. Karena ini bukan pilihan sih ya. Kalau boleh saya memilih, saya nggak mau kayak gini. Misalnya ini berat loh jadi kayak gini. Jadi apakah ini pilihan? Ini bukan pilihan. Ini udah nasib saya seperti ini gitu. Betul. Dan ini adalah apa yang Anda lakukan ya. Itu choice that you make, apakah membuat
Anda di luar sana lebih mulia daripada saya. Excuse me, I mean, siapa sih kita yang bisa menilai kamu lebih mulia dari si A? Sangat amat setuju. Terima kasih banyak nih untuk semua ceritanya hari ini. Thank you very much. Saya jadi teringat karena saya tadi baru aja baca ada salah satu artikel yang dikatakan oleh Paus di Vatikan ya, di Katolik Paus Vatikan baru. Dia mengatakan tentang homoseksual waktu itu. Dia mengatakan bahwa setuju apa tidak setuju itu pendapat orang, tapi kalau seseorang melakukan itu dan dia dekat dengan Tuhan atau percaya dengan Tuhan, siapa saya untuk menilai orang itu, katanya. Jadi itu mungkin pilihan, dan kita tidak pernah membenarkan, saya semua kru ya Cerita Putih tidak pernah membenarkan atau menyalahkan apakah transgender ini benar atau tidak. Ini adalah pilihan yang dilakukan oleh Lena. Bukan pilihan, menurut saya ini nasib saya begini. Nah, nasibnya katanya dan sebagainya, tapi pada akhirnya ya itulah Solena gitu. Kalau Anda tidak suka, silahkan tidak suka. Kalau Anda melihat sisi lain ya dari Solena, mungkin Anda bisa belajar dan mendapatkan inspirasi yang berbeda, ya kan? Dan saya rasa manusia juga melakukan operasi dan sebagainya tuh itu pilihan. Nah, kalau operasi itu pilihan. It is not easy, nggak amat mudah gitu. Dan ingat bahwa kita memiliki choices dalam hidup kita. Kita memiliki pilihan dalam hidup kita. Dan dalam melakukan pilihan itu kita harus berpikir banyak. Kenapa? Karena pertama kita memilih pilihan kita, tapi lama-lama pilihan kita yang membentuk kita menjadi seperti apa. Remember, we make our choice, then our choice make us. Saya dari Corbuzier, inilah Hitam.